Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, pemirsa Tribun Jambi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dedi Rahmawan. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan tamu spesial kita. Dan beliau ini sebenarnya adalah orang lama. Jadi sehingga sebenarnya untuk di Provinsi Jambi sudah tidak asing lagi kiprahnya. Hanya saja saat ini kiprahnya mungkin terbilang baru ya. Baiklah, bersama saya sudah ada Pak Tagor Mulyana Sution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak ya. Pagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Beliau ini pemirsa pernah menjadi kepala dinas sejak era Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin almarhum Pak ya. Ya. Benar Pak ya. Sampai terakhir di zaman Pak Farori sebagai staf ahli ya Pak. Ya, staf ahli Staf gubernur. ahli bidang apa itu Pak? Bidang ekonomi pembangunan, lalu juga bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan. Ya. Oke. Jadi di dunia birokrasi beliau tidak asing lagi. Namun kali ini beliau akan berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum DAS Pak ya. Ya. Forum Daerah Aliran Sungai Pak ya. Aliran Sungai. Nah, seperti apa sih sesungguhnya Forum DAS ini? Kita akan membedahnya bersama Pak Tagor. Oke Pak, bisa dijelaskan Pak mengenai apa sih itu Forum DAS sebenarnya Pak? Baik, terima kasih, Dek Rahmadi. Kami terima kasih nih diundang ya ngobrol-ngobrol di Tribun ini. Jadi menyangkut tentang Forum DAS. Forum DAS. Ini memang forum ya, tempat kita istilahnya ngumpul-ngumpul bersatu untuk daerah aliran sungai, terutama tentunya DAS Batanghari. Ya, dan juga kita di Jambina juga DAS Pengabuan gitu. Masuk Pengabuan. Ya. Okay. Jadi Forum DAS ini dibentuk memang berdasarkan dari keputusan Menteri Kehutanan itu nomor 1 tahun 2013. Ini memang mengamanahkan di dalam keputusan Menteri itu meminta masing-masing daerah provinsi itu membentuk Forum DAS untuk bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan waktu itu, sekarang LHK ya, untuk melestarikan daripada DAS-DAS yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur pada tahun 2013 itu dibentuklah itu peraturan daerah nomor 1 waktu itu tahun 2013 tentang pembentukan daripada Forum DAS itu. Kemudian di-SK-kan oleh Gubernur mulai tahun 2013. Kemudian 2018 yang lalu itu berakhir, maka dibentuk lagi kepengurusan yang baru. Nah, waktu itu sudah sejak 2013 sebenarnya Pak ya? Sebenarnya sudah 2013 ada kepemimpinan istilah kepengurusan satu periode sebelum saya. Nah, saya menjelang pensiun diminta kawan-kawan untuk menjadi ketua Forum DAS itu periode 2018-2023. Nah, karena menyangkut dengan lingkungan, latar belakang saya memang banyak bekerja di lingkungan. Di pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, kemudian di Pemda. Nah, saya menerima dan setuju untuk menjadi ketua itu, sehingga keluarlah SK Gubernur. Nah, kemudian kami dengan kawan-kawan itu diberikan sekretariat itu di BPDAS HL Batanghari Jambi yang di Telanai ini. Kami diberikan sekretariat di sana. Kami difasilitasi di sana ruangan dengan komputernya dan juga mebelernya, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan. Nah, alhamdulillah Dek, sampai hari ini kami sudah bisa membentuk Forum DAS Kabupaten Kota. Sudah 7. Sudah 7. Berarti yang belum mana aja tuh Pak? Yang belum itu tinggal Batanghari, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Kota. Tinggal 3. Jadi 4 lagi. Jadi kalau 7 sudah. Kita mulai dari daerah hulu. Karena yang berpengaruh dengan DAS ini terutama hulu daerah hulu gitu. Gitu. Siap. Lalu untuk komposisinya Pak, komposisi kepengurusan atau orang-orang yang berada di dalam Forum DAS ini sendiri seperti apa Pak? Ya. Jadi untuk komposisi kepengurusan di Forum DAS itu terdiri dari ada yang PNS, ada yang non PNS.
Nah, yang PNS ini adalah kepala-kepala dinas lingkup, istilahnya yang ada sangkutannya dengan lingkungan hidup. Seperti Dinas Kehutanan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Bapeda, kemudian juga Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan. Nah, jadi yang ada hanya Dinas ESDM. SDM pun masuk Pak ya? SDM juga masuk. Jadi yang ada hubungannya, yang erat hubungannya itu dengan lingkungan dan juga air gitu. Itu kemudian yang non PNS itu kita ajak itu kawan-kawan yang sudah pensiun, yang care itu dengan lingkungan dan juga punya latar belakang inilah lingkungan. Jadi kawan-kawan yang ada mantan-mantan dari kehutanan, ya dari perkebunan gitu. Nah, kemudian juga dari perguruan tinggi. Jadi dari Unja ada, dari Unbari ada gitu. Ya. Tambah juga NGO. Jadi seperti Warsi itu juga. Mereka terlibat di dalam juga. Kemudian Pinse, Pinang Sebatang, ya itu ikut. Ya, karena forum tadi ya. Ya, karena forum. Jadi kita coba inilah merangkum kawan-kawan yang care, yang peduli dengan lingkungan gitu. Lalu pertanyaannya, apa menjadi tugas dari Forum Das ini Pak? Karena kan di satu sisi juga kayak tadi ya teman-teman Warsi atau Pinse kan mereka juga konsen di bidang lingkungan ini Pak. Ya. Seperti apa? Jadi tugas kita untuk diketahui bersama bahwasanya Forum Das ini memang bukan eksekutor. Nah, kita mencoba mencari tahu apa sih yang terjadi di Das Batanghari ini begitu. Jadi kita coba lihat ke lapangan bersama dengan kawan-kawan, kemudian kita coba melihat apa yang mempengaruhi kejadian-kejadian itu gitu, di lapangannya. Gitu. Jadi kita coba analisa, nah, kemudian kita rumuskan bersama kawan-kawan, bahkan sampai kita workshop, mencari tahu, mulai dari bagaimana pendapat ahli, kemudian bagaimana kondisi real di lapangan. Nah, ini kita coba rumuskan. Dan ini kita berikan saran ke gubernur di akhir tahun gitu. Apa yang terjadi, kemudian saran kita apa tindak lanjutnya untuk mengendalikan lingkungan ini sehingga nanti lingkungan kita ini bisa lestari. Artinya kita sudah pernah memberikan rekomendasi berarti Pak ya kepada gubernur Pak ya dalam hal ini Pemprov. Ya, sudah. Jadi akhir tahun 2020 kemarin, karena kita efektifnya di situ, kita berikan saran rekomendasi dan kita kirim juga ke Bupati Wali Kota se-Jambi ini kita berikan gitu. Harapan kita ya bersama-sama lah, jangan kita biarkan lagi begini gitu. Apa mungkin Pak yang menjadi salah satu saran lah yang paling sangat mendasar yang disampaikan Forum Das kepada gubernur Pak? Ya, jadi saya jelaskan dulu bahwasanya kondisi Das Batanghari itu memang sudah memprihatinkan. Artinya sudah ditetapkan oleh Kementerian LHK bahwasanya Das Batanghari ini harus dipulihkan. Nah, artinya Das ini berarti tidak berfungsi lagi sebagai mestinya. Kalau sudah harus dipulihkan gitu, itu klasifikasinya sudah seperti itu gitu. Nah, dan kita lihat bersama. Memang benar itu adanya, karena dulu Sungai Batanghari ini diutamakan oleh masyarakat yang di pinggir Sungai Batanghari, masih digunakan untuk mandi dan cuci. Sekarang ada lihat, tidak mungkin itu digunakan lagi, karena udah coklat, udah kental gitu. Bahkan yang lebih miris lagi, kami waktu pertemuan dengan Forum Das Merangin, ada seorang guru bercerita waktu pertemuan itu, dia menanyakan kepada muridnya, air itu warna apa gitu. Sontak dijawab sama muridnya, warna air itu coklat. Coba. Nggak bisa disalahkan juga murid itu. Nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia mungkin dia tiap hari air sungai itu coklat gitu. Kan sangat miris gitu. Kemudian kita lihat Sungai Batanghari ini sekarang kalau surut itu tebingnya itu bisa 12 meter. Tebingnya itu saking jauhnya permukaan air itu. Tapi kalau banjir kiri kanan bisa 5 kilo. Nah, ini kan sangat-sangat ini betul ya istilahnya itu pendangkalannya sudah luar biasa gitu. Karena sedimentasinya itu sudah sangat tinggi gitu. Dan kita ketahui deh,
Das Batanghari ini luasnya 4,9 juta hektar. 4,9 juta hektar. Itu dari mulai dari puncak Gunung Kerinci. Karena das itu bukan hanya kiri kanan Sungai Batanghari, tapi semua catchment area mulai dari atas puncak Gunung Kerinci yang mengarah ke Sungai Batanghari. Kemudian sungai-sungai kecil semua itu danau itu masuk das Batanghari. Jadi 4,9 juta hektar. Nah ini kita melihat ya, sebelum kita memberikan saran ke gubernur, kita melihat ke lapangan bagaimana kondisi daripada das Batanghari itu, terutama catchment areanya itu, ini sangat-sangat memprihatinkan. Karena banyaknya yang dirambah itu oleh masyarakat. Tidak peduli hutan lindung, tidak peduli hutan produksi, tapi itu dirambah begitu. Kita lihat juga di Solok Selatan, ya, yang masuk Jambi perbatasan itu, yang mempengaruhi Sungai Batanghari juga. Itu juga banyak perambahan. Nah, kondisi ini yang kita lihat, kita coba workshopkan, kita rumuskan, kita berikan saran kepada Pak Gubernur, terutama bagaimana Pak Gubernur tentunya bisa memberikan katakanlah perintah kepada bawahannya, apakah itu bupati, kemudian mengajak Forkopimda bagaimana kita bersama-sama untuk melestarikan das Batanghari ini. Nah, ini tentu tidak bisa kerja sendiri, tapi memang harus bersama-sama gitu, mulai provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa begitu. Ya. Kalau dari luasan das Batanghari tadi yang Bapak sebut, daerah mana yang kira-kira yang sangat kritis ya Pak kondisinya? Ya. Kalau kita lihat kondisi yang kritis itu adalah Kabupaten Kerinci, kemudian Kota Sungai Penuh, kemudian Sarolangun, Merangin, Bungo. Ini yang kritis dan mempengaruhi. Sementara itu hulunya sendiri Pak ya, artinya? Iya. Pangkal mulanya dari sana gitu ya? Iya. Kalau Kerinci itu lebih spesifik seperti apa dia Pak? Yang penyebab kritisnya itu Pak kondisinya? Ya, hutan itu yang ditebang, perambahan itu ditebang, ditanam kopi yang monokultur gitu. Iya, monokultur. Ya, kemudian kalau ke daerah bawah ini, Merangin, kita tahu sendiri, Lembah Masurai, sudah seperti itu kondisinya. Kemudian Sarolangun ini terutama pertambangan itu, pertambangan emas tanpa izin, kemudian batu bara, begitu juga Bungo, itu hampir sama kasusnya. Kita lihat ke lapangan, sungai yang seperti di Bungo di Rantau Pandan itu sangat keruh sekali. Kemudian Batang Merangin itu juga kita lihat, itu sudah sangat keruh sekali itu. Nah ini karena kegiatan di kiri kanan sungai di atas itu, bahkan di sungainya sendiri gitu. Kalau kita lihat seperti di Bangko itu, di Sungai Manau, sungai udah rata dengan sawah-sawah yang dulu sawah, sekarang bukan sawah lagi. Jadi kalau kita lihat pakai Google Earth atau map itu perbandingan beberapa tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah sangat jauh berbeda Pak ya? Betul-betul beda, signifikan betul bedanya itu kan. Nah ini yang menyebabkan Sungai Batanghari itu seperti itu gitu. Nah ini kalau kita biarkan terus, wah ini apa jadinya nanti untuk keturunan-keturunan kita selanjutnya. Tapi sekarang alhamdulillah kami terima kasih sekali ini Pak Kapolda langsung turun tangan, terutama untuk memperantas apakah itu peti dan juga illegal drilling. Ya. Saya kan pengalaman waktu di staf ahli itu memimpin itu operasi penutupan sumur illegal drilling. Saya 4 kali memimpin itu. Saya yang Bajubang Pak ya? Di Bajubang itu. 24 sumur waktu itu yang ada kita tutup 24-nya. Tapi sudah itu berkembang bukan main begitu. Saya sudah pensiun kan waktu itu. Tapi sampai detik-detik saya pensiun itu 24. Itu masih tertutup semua. Sesudah itu informasinya ribuan. Jadi dengan adanya gerakan sekarang Pak Kapolda seperti itu, kami menyampaikan juga kepada Porumdas Kabupaten Kota supaya bekerja sama dengan Polres dan di setempat untuk memberantas itu. Karena itu salah satu tupoksi kita bagaimana untuk melestarikan lingkungan ini. Nah, sekarang ada yang gerakan itu, tentu kita sangat mendukung itu. Oke, itu kalau dari segi dasar sendiri Pak. Lalu bagaimana kalau temuan kita mungkin Pak terhadap kondisi air Sungai Batanghari itu sendiri ya Pak?
kualitasnya? Ya, inilah kami di dalam kegiatan kami, kami mengadakan audiensi dengan dinas-dinas terkait. Jadi kami datang, kami yang datang ke dinas itu seperti Dinas Lingkungan Hidup provinsi, kami datang ke sana, Bapeda juga, Dinas Perikanan dan yang lain-lainnya. Kita coba diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup dari apa yang sudah mereka ambil sampel. Mereka mencoba menguji di lab, ternyata Sungai Batanghari itu memang sudah tidak layak lagi untuk dimanfaatkan, kecuali itu istilahnya di treatment lagi ya, treatment supaya bisa. Nah, biaya treatment ini sangat tinggi sekali. Informasi yang kami terima juga dari bupati-bupati seperti Bupati Kerinci, Bungo menyampaikan hampir 75% anggaran PDAM itu adalah untuk treatment menyehatkan air untuk bisa diminum. Coba. Betul Kerinci Pak ya? Hulunya Kerinci, ya, Batang Marau itu. Bungo juga seperti itu, kata Pak Bupati. Kita waktu ketemu dengan ngobrol dengan bupati-bupati itu seperti itu. Jadi Sungai Batanghari pun seperti itu. Sudah sangat-sangat tidak layak. Nah, mulai dari katakanlah kotoran daripada N8, kemudian juga namanya bakteri brokolinya, yang sudah sangat-sangat tidak sehat lagi. Nah, ini kondisinya. Jadi mulai dari surut dan pasang, kemudian kualitas air ini memang tidak layak lagi. Makanya diklasifikasikan harus ini menjadi perhatian khusus sudah. Oke. Jadi actionnya tetap ke Pemda sendiri sebenarnya Pak, pemerintah daerah. Ya, tentunya ya di provinsi ini kan pemerintah daerah yang mengambil kebijakan apa langkah-langkah yang harus diambil untuk pelestarian itu. Tapi kalau kita kerja, saya rasa ini bisa, asal bersama-sama, kompak gitu, kompak. Nah, itu yang penting. Jadi dari aparat kita yang ada, Pemda, Porkompindanya, kemudian didukung juga tentunya dari organisasi-organisasi, saya rasa ini bisa kita laksanakan. Kita harus yakin itu, kita harus yakin. Tapi Pak, kalau selama menggeluti di Forum Das ini Pak, dengan tadi permasalahan perambahan, peti, kita mau tidak mau ini sebenarnya masalah yang kompleks Pak ya. Artinya di sana akan ada masalah soal sosial kemasyarakatan Pak. Terhadap siapa lagi. Ya kita jelas pasti salah aktivitas seperti itu.